Kedamaian keluarga itu buah kasih karunia yang diterapkan. Kita baca sama-sama. Kedamaian keluarga, buah kasih karunia yang dipraktekkan. Kita kembali baca ayat yang ke-15. Perhatikan ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, kembali Tuhan ingin kita menjaga, kita mengambil tanggung jawab. Jagalah hidupmu, jagalah keluargamu, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Konteks dari ayat ini, bicara kasih karunia Allah itu maksudnya adalah pertolongan dan kekuatan ilahi yang kita terima karena pendamaian yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Karena korban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah itu diberikan kepada kita. Tidak saja kita diampuni, tidak saja dosa kita ditebus dan kita dibebaskan dari murka Allah. Tetapi karena kasih karunia yang mengalir dari atas kayu salib itu menjadi kekuatan kita, menjadi pertolongan kita untuk bisa berdamai, hidup dalam perdamaian, termasuk satu sama lain dalam keluarga. Janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Janganlah menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang memberi kamu kekuatan untuk bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga. Ini kasih karunia Allah. Dan kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, akan tumbuh yang namanya akar pahit. Dan akar pahit di situ bukan sekedar sikap yang tidak mau mengampuni, tetapi itu bicara tentang hati yang keras, hati yang angkuh, yang sombong, yang tidak mau meresponi kebenaran Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan berapa kali dalam setahun untuk ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Ampuni musuh-musuhmu. Berapa kali? Mungkin dalam setahun kita bisa lebih dari 10 kali. Tetapi kita sering ketemu orang mengampuni suami butuh waktu 5 tahun. Mengampuni ayah atau ibu butuh waktu 30 tahun. Ada begitu banyak orang di hatinya tumbuh akar pahit. Dia tidak bisa berdamai dengan pasangannya. Tidak bisa berdamai dengan ayah ibunya. Bahkan ayah atau ibunya sudah dipanggil Tuhan. Tetap aja di hatinya akar pahit itu masih ada. Kalau ingat ayah atau ibunya ada perasaan marah. Bahkan dia tidak pernah cerita siapa ayah dan ibunya. Karena masih ada tumbuh akar pahit. Hatinya keras, sombong, angkuh. Tidak mau dengar nasihat, tidak mau ditegur, tidak mau merespon firman Tuhan. Itu akar pahit. Jadi bukan sekedar sikap tidak mau mengampuni. Bicara kasih karunia, itu dalam relasi ada 3 hal yang penting. Yang pertama, mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, mengampuni. Jadi kalau kita pasangan suami istri hubungannya didasarkan kasih karunia, berarti bisa menerima pasangannya apa adanya. Ibu-ibu bisa menerima suaminya apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Di dompetnya ada apa, di rekeningnya ada apa, bukan. Menerima apa adanya, artinya kekurangannya, kelemahannya, bahkan kita tahu dia masih belum sanggup untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahannya. Kalau kita, hubungan kita didasarkan kasih karunia, kita tetap belajar menerima dia sebagai orang yang sedang bermasalah. Kalau kita ini mengasihi orang yang bermasalah, kita akan mencaci maki, menekan, mempermalukan, atau kita mendoakan dan mendorong dia untuk menyelesaikan masalahnya. Pernikahan itu bukan mengubah pasangan, tetapi mengubah diri kita. Kalau saudara ingin pernikahanmu damai harmonis, saudara jangan menuntut pasanganmu berubah. Tetapi saudara harus menuntut dirimu sendiri mau berubah, belajar menerima pasanganmu apa adanya.
Belajar mengasihi pasanganmu apa adanya. Belajar mengampuni ketika dia berbuat salah. Demikian juga anak-anak. Kalau orang tua menuntut yang sempurna, tidak boleh salah. Anak-anak itu tersiksa. Ya anak-anak ya, kalau ini salah, ini salah, ini salah. Bahagia enggak? Enggak ya. Kasihan banyak anak-anak yang tersiksa karena enggak bisa memenuhi standar ayahnya. Jadi saudara-saudara, ingin keluargamu bahagia? Ingin keluargamu damai? Yang pertama, tanggung jawab, lakukan dengan baik. Atasi semua disfungsi dalam keluarga. Dan yang kedua, lakukan firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan di rumah. Jangan hanya teori. Dan yang ketiga, kasih karunia harus jadi dasar hubungan kita. Buat keputusan yang terbaik dalam hidupmu. Semua hal sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Darah Yesus Kristus tercurah, korban Kristus itu sempurna dalam hidup kita. Masalah apapun, keadaan apapun, kerusakan apapun, itu selalu ada jalan keluar. Tuhan bisa pulihkan keadaan keluarga kita. Yang perlu kita lakukan, buat keputusan terbaik. Kita baca ayat ini dulu. 2-3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, siapa yang bisa mengubah konflik menjadi damai? Sedapat-dapatnya jika itu bergantung kamu. Berarti kita diberi akses oleh Tuhan. Itu keputusanmu. Mau enggak kamu berdamai? Itu keputusanmu. Mau enggak engkau mengubah situasinya sehingga rumah tanggamu damai. Sehingga semua yang rusak akhirnya bisa dipulihkan Tuhan. Dimulai dari keputusan kita saat ini di hadapan Tuhan. Bagaimana keluargamu saat ini? Apakah ada kedamaian? Apakah ada keharmonisan? Apakah saudara merasa nyaman, merasa aman, merasa bahagia kalau ada di rumah? Sebagai pasangan suami istri, bagaimana hubunganmu? Apakah baik-baik saja? Atau mungkin sedang mengalami masalah yang tidak harmonis? Sebagai orang tua atau sebagai anak, bagaimana hubunganmu? Apakah orang tua dan anak hubunganmu baik? Ayah dan anaknya hubungannya baik? Ibu dan anaknya hubungannya baik? Atau sedang kehilangan damai sejahtera, bawaannya hanya ingin marah saja? Setiap hari kalau berbicara sedikit saja, setelah itu berujung pertengkaran, saling menyakiti, saling menyerang. Saudara-saudara pasti sudah berulang-ulang mendengar, membaca firman Tuhan, bahwa kita harus saling mengampuni. Seperti Allah sudah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika hubungan menjadi rusak, tumbuh akar yang baik, akar yang pahit. Kita mengeraskan hati kita. Dan kita tidak mau mengampuni. Kita tidak mau menumbuhkan kembali rasa sayang, kasih sayang terhadap pasangan, atau terhadap orang tua, atau terhadap anak. Hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita mengambil keputusan terbaik untuk hidup kita, untuk rumah tangga kita. Mari ambil tanggung jawab untuk mengusahakan kedamaian di keluarga kita. Mari kita berusaha supaya kedamaian tetap ada dalam rumah tangga kita. Mari kita saling mengampuni seperti Tuhan sudah nyatakan. Belajar menerima satu sama lain, mengasihi satu sama lain tanpa syarat. Haleluya.